Pernahkah Anda merasa hidup finansial penuh tekanan, rasa putus asa, atau bahkan depresi karena masalah uang yang seolah tak pernah usai? Saya tahu perasaan itu, karena saya pernah mengalaminya sendiri. Anda tidak sendiri. Jutaan orang menghadapi hal serupa. Uang seringkali menjadi sumber stres terbesar dalam hidup kita, membuat kita merasa terjebak dan kehilangan kendali. Namun di sini, dalam perjalanan ini, saya ingin berbagi cara pandang yang berbeda, yang membawa ketenangan dan harapan. Mari kita temukan bersama rahasia psikologi uang yang bisa mengubah hidup Anda, dengan cerita dan pelajaran nyata yang saya kumpulkan dari pengalaman bertahun-tahun. Bab 1. Tak seorang pun gila. Ketika berbicara tentang uang, saya ingin Anda menyadari satu hal fundamental. Setiap orang membawa pengalaman yang sangat berbeda, dan itulah yang membentuk cara mereka berinteraksi dengan uang. Pengalaman-pengalaman itu seperti lensa yang mewarnai pandangan kita, membuat kita melihat dunia keuangan dengan cara yang unik. Saya sering melihat ini dalam kehidupan sehari-hari, dan itulah mengapa saya menulis buku ini, untuk mengeksplorasi bagaimana cerita pribadi kita memengaruhi keputusan finansial. Saya ingin mengajak Anda melihat contoh dua orang yang memiliki kondisi ekonomi hampir sama, namun pandangan serta perilaku mereka terhadap uang sangat berbeda. Bayangkan, seseorang yang hidup hemat, merasa cukup dengan apa yang dimilikinya, dan cenderung tenang menghadapi ketidakpastian. Orang seperti ini mungkin tumbuh di lingkungan di mana kestabilan adalah kunci, di mana setiap rupiah dihitung dengan hati-hati. Mereka tidak terburu-buru dalam investasi, lebih memilih keamanan daripada risiko besar. Di sisi lain, ada yang selalu merasa khawatir, secara terus-menerus cemas dengan kondisi keuangannya, meski terlihat mapan secara finansial. Mungkin latar belakang mereka penuh gejolak, seperti masa kecil di tengah krisis ekonomi, membuat mereka selalu waspada terhadap kemungkinan kehilangan. Keduanya bukan gila, bukan juga salah. Mereka hanya membawa sudut pandang dan cerita masing-masing yang terbentuk dari tahun-tahun pengalaman hidup. Saya pernah bertemu dengan seorang pria bernama Rick yang bangkrut karena investasi yang gagal. Ia kehilangan hampir seluruh hartanya dalam sekejap, seperti mimpi buruk yang tiba-tiba menjadi kenyataan. Namun, pengalaman pahit itu membukakan matanya untuk lebih bijaksana. Dengan waktu dan ketekunan, Rick membangun kembali keuangannya dan belajar bahwa kesalahan bukan akhir dunia. Kisah Rick mengingatkan saya pada banyak orang yang saya temui. Mereka yang jatuh tapi bangkit lagi dengan pelajaran berharga. Itu membuat saya sadar bahwa kegagalan seringkali adalah guru terbaik dalam urusan uang. Kita semua pernah dalam posisi seperti itu. Merasa kebingungan, takut, atau bingung terutama saat berhadapan dengan uang. Tidak ada yang gila. Semua itu adalah bagian dari perjalanan kita memahami bagaimana keuangan bekerja dan bagaimana kita bisa mengelolanya dengan lebih baik. Saya ingat saat saya sendiri menghadapi ketidakpastian finansial di awal karir, itu membuat saya mempertanyakan segalanya, tapi juga mendorong saya untuk belajar lebih dalam. Psikologi uang bukan soal angka, grafik, dan rumus matematika semata. Lebih dari itu, ini soal bagaimana pengalaman hidup, emosi, dan cara kita memandang uang membentuk keputusan keuangan kita. Saya telah melihat bagaimana emosi seperti ketakutan atau keserakahan bisa mengubah arah hidup seseorang, lebih kuat daripada strategi investasi terbaik sekalipun. Jangan takut untuk belajar dan bertumbuh, karena setiap orang punya cerita unik yang membentuk interaksi dengan uangnya. Dalam bab-bab selanjutnya, saya akan berbagi lebih banyak cerita dan wawasan untuk membantu Anda menavigasi dunia ini dengan lebih percaya diri. Bab 2. Berbeda antara kaya dan kaya raya. Kita sering mendengar kata kaya, tapi apakah kita benar-benar tahu apa makna sebenarnya? Banyak orang mengira kaya berarti punya banyak uang untuk dibelanjakan seenaknya. Tapi itu hanya permukaan saja. Dalam bab ini, saya ingin membedakan dua konsep yang sering tertukar, kaya dan kaya raya. Ini penting karena pemahaman ini bisa mengubah cara kita melihat uang dan kehidupan kita sendiri. Bayangkan, seorang teman pernah berkata kepada saya, "Kalau saya bisa beli apa saja yang saya mau, saya sudah kaya." Saya mengangguk. Tapi dalam hati saya tahu,
itu bukan definisi yang tepat. Saya paham. Banyak orang yang tampak kaya karena barang mewah yang mereka miliki. Mobil sport, rumah besar, liburan mewah kemana-mana. Tapi sesungguhnya, di balik itu semua, mereka hidup di bawah tekanan finansial berat. Utang menumpuk seperti gunung, tabungan minim sekali. Dan setiap hari mereka hidup dalam kekhawatiran. Bagaimana kalau pekerjaan hilang? Bagaimana kalau pasar saham ambruk? Itu bukan kaya. Itu hanya ilusi yang rapuh. Sebaliknya, saya pernah bertemu dengan Tante Linda yang hidup sederhana, tidak pamer, dan terlihat biasa saja. Maka dia tinggal di rumah kecil, mengendarai mobil tua, dan jarang sekali membeli barang-barang mahal. Tapi, tahukah Anda, di balik kesederhanaannya itu, dia punya tabungan yang cukup untuk hidup nyaman bertahun-tahun tanpa bekerja. Investasinya solid, tersebar di berbagai aset yang aman. Dan yang terpenting, dia punya kebebasan untuk mengambil keputusan tanpa takut. Mau cuti panjang? Bisa. Membantu keluarga tanpa ragu. Inilah yang saya sebut kaya raya. Bukan soal berapa banyak yang Anda punya, tapi seberapa bebas Anda dari belenggu uang. Menjadi kaya sejati bukan soal penghasilan besar atau bergaya hidup mewah yang membuat orang lain iri. Itu soal kebebasan finansial yang sesungguhnya. Kebebasan untuk memilih pekerjaan yang Anda cintai, bukan yang terpaksa karena tagihan. Kebebasan untuk tidak terjebak dalam tekanan utang atau ketakutan kehilangan uang setiap saat. Saya sering melihat orang-orang yang berpenghasilan tinggi, tapi terperangkap dalam siklus pengeluaran berlebih. Mereka beli rumah mewah dengan cicilan gila, mobil baru setiap tahun, dan liburan yang memakan habis bonus mereka. Akhirnya, mereka seperti hamster di roda. Lari terus, tapi tak pernah sampai. Saya ingat cerita seorang eksekutif yang saya kenal. Dia punya gaji ratusan juta per bulan. Tapi setiap akhir bulan, dia stres karena utang kartu kredit. Saya kaya, katanya. Tapi matanya penuh kekhawatiran. Bandingkan dengan seorang pensiunan guru yang saya temui. Penghasilannya biasa saja seumur hidup. Tapi dia disiplin menabung dan berinvestasi. Sekarang, di usia 70, dia bisa traveling kemana saja, membantu anak cucu, dan tidur nyenyak tanpa khawatir besok. Itu kaya raya. Harta bukan alat untuk pamer, tapi alat untuk kebebasan. Jangan tertipu oleh tampilan luar yang bisa menipu dan menyilaukan. Fokus pada membangun fondasi keuangan yang kuat dan aman. Tabungan darurat, investasi jangka panjang, dan pengeluaran yang bijak. Saya yakin, kalau Anda mulai memikirkan uang sebagai alat kebebasan, bukan status, hidup Anda akan berubah. Bukan berarti Anda harus hidup miskin atau pelit, tapi bijak dalam setiap pilihan. Misalnya, daripada beli mobil mewah untuk dipamerkan, investasikan uang itu ke aset yang tumbuh. Itu cara untuk mencapai kaya raya yang sesungguhnya. Dalam psikologi uang, perbedaan ini krusial. Kaya seringkali datang dari ego dan dorongan sosial. Tapi kaya raya lahir dari kesabaran dan disiplin. Saya harap bab ini membuat Anda merenung. Apakah Anda sedang membangun kekayaan sejati atau hanya ilusi? Mari kita lanjut ke bab selanjutnya untuk membahas lebih dalam. Keberuntungan dan risiko. Keberuntungan dan risiko adalah dua sisi mata uang yang selalu berjalan bersama dalam perjalanan finansial kita. Kita sering melihat kesuksesan sebagai hasil kerja keras semata. Tapi izinkan saya mengajak Anda melihat lebih dalam. Ada unsur keberuntungan yang sering tak kita sadari dan risiko yang selalu mengintai di baliknya. Bayangkan ini, kebanyakan orang mengira keberhasilan adalah hasil kerja keras murni. Tapi saya ingin mengajak Anda melihat ada unsur keberuntungan yang sering tidak kita sadari. Dalam buku saya ceritakan bagaimana Bill Gates misalnya beruntung karena sekolahnya punya akses komputer langka di era 1960-an. Itu bukan kebetulan kecil. Itu keberuntungan yang membentuk jalannya. Tapi, keberuntungan bukanlah segalanya. Saya kenal seorang investor yang sukses besar. Dia mulai dari nol, tapi untungnya dia berinvestasi di saham teknologi tepat sebelum boom.com. Ketika saya tanyakan rahasia keberhasilannya, dia jujur mengakui ada faktor keberuntungan yang besar. Berinvestasi di waktu yang tepat,
bertemu mentor yang benar, dan kondisi ekonomi yang mendukung. Tapi dia juga menekankan kesiapan mental untuk menghadapi risiko yang tidak pasti. Tanpa persiapan itu, keberuntungan bisa lenyap sekejap. Sekarang mari kita balik sisi mata uangnya. Risiko. Saya pernah mendengar cerita seorang pengusaha yang kehilangan hampir seluruh hartanya saat krisis besar melanda, seperti gejolak pasar tahun 2008. Dia pikir dia sudah aman, tapi risiko datang tak terduga. Pasar ambruk, kompetitor bangkrut, dan dia terjebak. Tapi dia belajar bahwa risiko selalu ada, seperti bayangan yang mengikuti cahaya keberuntungan. Kuncinya adalah bagaimana kita mempersiapkan diri dan tidak asal bertaruh. Dalam buku, saya tekankan bahwa risiko bukan musuh. Ia adalah bagian dari permainan. Orang-orang seperti Warren Buffett sukses karena mereka paham ini. Mereka diversifikasi portofolio, bukan taruh semua telur di satu keranjang. Mengelola risiko berarti menyadari bahwa kita tak bisa mengontrol segalanya, tapi bisa meminimalkan dampak buruk melalui perencanaan dan diversifikasi. Saya ingat cerita tentang keluarga Rockefeller yang bertahan melalui depresi besar karena strategi mereka yang hati-hati. Mereka tak andalkan keberuntungan semata. Mereka bangun benteng melawan risiko. Keberuntungan tidak bisa dijadikan satu-satunya strategi. Kita harus punya mental dan strategi menghadapi risiko. Seperti menyisihkan dana darurat, belajar dari kegagalan masa lalu, dan tetap rendah hati. Mereka yang siap akan bertahan dan tumbuh saat banyak yang terjatuh. Izinkan saya ceritakan lebih lanjut. Bayangkan Anda sedang berjudi di kasino. Keberuntungan bisa datang, tapi risiko bisa menghabiskan segalanya jika tak dikelola. Dalam keuangan, sama saja. Saya lihat banyak orang gagal karena overconfidence. Mereka pikir kesuksesan masa lalu adalah skill murni, padahal keberuntungan ikut campur. Contohnya, investor yang untung besar di bull market, lalu hancur saat bear market datang. Risiko itu tak terlihat, tapi ia ada di mana-mana. Saya sarankan, kenali keberuntungan Anda sendiri. Tanyakan, apa yang terjadi jika keberuntungan ini hilang? Itu akan buat Anda lebih bijak. Di akhir bab ini, saya ingin tekankan, keberuntungan dan risiko adalah saudara kembar. Hormati keduanya. Bangun kebiasaan yang tak bergantung pada keberuntungan semata, seperti menabung konsisten, investasi jangka panjang, dan belajar terus-menerus. Saya lihat orang-orang sukses seperti itu. Mereka tak takut risiko, tapi mereka siap menghadapinya. Jadi, dalam perjalanan finansial Anda, ingatlah ini. Keberuntungan bisa membuka pintu, tapi pengelolaan risiko yang menjaga Anda tetap di dalam. Terima kasih telah mendengarkan. Bab 4, penumpukan membingungkan. Confounding compounding. Saya ingat, pertama kali saya benar-benar memahami kekuatan compound interest atau yang saya sebut sebagai penumpukan membingungkan ini. Bukan hanya rumus matematika kering yang diajarkan di kelas ekonomi, tapi sesuatu yang hidup, yang bisa mengubah hidup orang biasa menjadi cerita sukses luar biasa. Bayangkan ini, $1 yang Anda investasikan hari ini bukan hanya bertambah sedikit demi sedikit, tapi ia melahirkan dolar-dolar baru dari keuntungannya sendiri. Dan proses itu berulang, semakin cepat seiring waktu. Ini seperti bola salju yang menggelinding menuruni bukit, mulai kecil tapi semakin besar dan tak terhentikan. Saya sering bilang, compound interest adalah keajaiban dunia ke-8. Tapi yang membuatnya membingungkan adalah bagaimana ia bergantung pada waktu, bukan hanya pada seberapa pintar Anda memilih investasi. Biarkan saya ceritakan tentang Warren Buffett, sosok yang selalu saya kagumi dalam dunia keuangan. Bukan karena dia seorang jenius yang bisa memprediksi pasar dengan sempurna. Tidak. Rahasianya sederhana. Dia mulai lebih awal. Buffett membeli saham pertamanya di usia 11 tahun, dan sejak itu, dia membiarkan waktu bekerja untuknya. Hampir 99% kekayaannya yang mencapai miliaran dolar itu baru terkumpul setelah dia berusia 65 tahun. Bayangkan itu. Bukan karena keberuntungan instan atau trik ajaib, tapi karena compound interest yang bekerja diam-diam selama puluhan tahun. Saya pernah membaca kutipannya.
Hidup ini seperti bola salju. Yang penting adalah menemukan salju basah dan bukit yang panjang. Itu Buffett bicara tentang waktu. Bukit panjang yang memberi ruang bagi penumpukan untuk berkembang eksponensial. Sekarang, mari kita bayangkan skenario sederhana untuk Anda. Katakanlah Anda berusia 20-an dan mulai menabung $100 setiap bulan. Menginvestasikannya dengan return rata-rata 7% per tahun. Pada usia 30, itu mungkin baru terlihat seperti tumpukan kecil. Tapi, tunggu sampai usia 60, compound interest akan mengubahnya menjadi ratusan ribu dolar. Bahkan jutaan jika Anda konsisten. Saya suka contoh ini karena menunjukkan bahwa ini bukan tentang jumlah besar. Ini tentang konsistensi dan kesabaran. Bahkan jumlah kecil yang Anda sisihkan sekarang, dibiarkan tumbuh, akan menghasilkan hasil yang luar biasa. Tapi inilah yang membingungkan. Kebanyakan orang meremehkannya. Mereka melihat investasi sebagai permainan cepat, mengharapkan untung besar dalam semalam, dan akhirnya menyerah karena tidak sabar. Bukan hanya soal uang loh. Penumpukan ini mirip dengan aspek lain dalam hidup, seperti belajar keterampilan atau membangun hubungan. Mulai kecil, beri waktu, dan efeknya akan melipat gandakan sendiri. Saya ingat kisah Ronald Read, seorang petugas pom bensin biasa yang meninggal dengan kekayaan $8 juta. Rahasianya, dia menabung secara rutin sejak muda, berinvestasi di saham blue chip, dan membiarkan compound interest bekerja selama 70 tahun. Tidak ada rahasia rumit, hanya disiplin dan waktu. Bandingkan dengan cerita Richard Fuscone, eksekutif keuangan pintar yang bangkrut karena terlalu agresif dan tidak memberi waktu bagi penumpukan untuk berjalan. Kesalahan terbesar yang saya lihat adalah orang-orang yang mengabaikan kekuatan waktu ini. Mereka pikir kekayaan datang dari tipu daya pintar atau timing pasar sempurna. Padahal yang paling penting adalah mulai sekarang dan bertahan. Saya sering katakan, waktu adalah aset paling berharga dalam membangun kekayaan. Lebih berharga daripada uang itu sendiri. Jadi, jika Anda mendengarkan ini, mulailah lebih awal. Bersabarlah. Biarkan compound interest melakukan keajaibannya. Itu sederhana, tapi kuat. Dan itulah yang membedakan orang kaya jangka panjang dari yang hanya beruntung sesaat. Bab 5. Menjadi kaya versus bertahan kaya. Getting wealthy versus staying wealthy. Menjadi kaya dan mempertahankan kekayaan itu. Menjadi kaya dan bertahan kaya adalah dua keterampilan yang sangat berbeda. Meskipun keduanya melibatkan uang. Banyak orang bisa menghasilkan kekayaan dalam waktu singkat melalui keberuntungan, kerja keras, atau ide brilian. Tapi mempertahankannya untuk jangka panjang, itu cerita yang jauh lebih rumit dan seringkali lebih menantang. Bayangkan ini. Saya pernah bertemu dengan seorang pengusaha yang membangun kerajaan bisnisnya dari nol. Dia mengambil risiko besar, berinvestasi di pasar saham yang volatile, dan dalam 10 tahun, dia menjadi multimilioner. Tapi kemudian, apa yang terjadi? Dia mulai menghabiskan uangnya untuk mobil mewah, rumah-rumah besar di pantai, dan pesta-pesta yang tak ada habisnya. Daya hidupnya menjadi begitu boros sehingga ketika pasar jatuh, dia kehilangan segalanya. Bukan karena dia bodoh, tapi karena dia lupa bahwa kekayaan bukan hanya tentang mendapatkan, tapi juga tentang mempertahankan. Dan saya melihat pola ini berulang kali di antara orang-orang sukses. Mereka naik ke puncak dengan cepat, tapi jatuh lebih cepat lagi karena kurangnya kewaspadaan. Untuk menjadi kaya, Anda butuh optimisme yang tinggi. Anda harus percaya bahwa masa depan akan lebih baik. Bahwa risiko yang Anda ambil akan membuahkan hasil. Itu seperti bermain poker dengan taruhan tinggi. Anda bertaruh besar untuk menang besar. Saya ingat cerita Warren Buffett yang selalu menekankan pentingnya keberanian dalam investasi. Tapi di sisi lain, bertahan kaya memerlukan sikap yang berlawanan. Rendah hati dan hati-hati. Anda harus siap untuk skenario terburuk, seperti resesi ekonomi atau kegagalan bisnis yang tak terduga. Ini bukan tentang menjadi paranoid, tapi tentang memahami bahwa keberuntungan bisa berubah kapan saja. Saya sering memikirkan konsep survival dalam keuangan. Kebijaksanaan finansial sejati adalah
kemampuan untuk bertahan dalam jangka panjang, bukan hanya mencapai puncak sesaat. Jangan terlalu rakus. Itu bisa menjadi jebakan. Banyak orang yang sudah kaya terus mengejar lebih banyak lagi, mengambil risiko yang tidak perlu, dan akhirnya kehilangan semuanya. Sebaliknya, fokuslah pada pengendalian diri. Hemat sebagian dari pendapatan Anda, diversifikasi investasi, dan ingatlah bahwa pasar bisa unpredictable. Ambil contoh dari sejarah. Selama Great Depression, banyak miliarder kehilangan kekayaan mereka karena mereka terlalu leverage, terlalu banyak hutang untuk mendanai gaya hidup mereka. Mereka yang bertahan adalah mereka yang hidup di bawah kemampuan mereka, yang punya buffer untuk menghadapi badai. Saya percaya, kunci bertahan kaya adalah mengakui bahwa uang bukan segalanya. Ini tentang kebebasan, bukan kemewahan yang sementara. Dalam buku saya menekankan bahwa psikologi memainkan peran besar di sini. Orang seringkali didorong oleh emosi. Greed saat pasar naik, fear saat turun. Untuk bertahan, Anda perlu menguasai emosi itu. Bangun kebiasaan seperti menabung secara konsisten, menghindari hutang yang tidak perlu, dan selalu punya rencana cadangan. Saya pernah berbicara dengan seorang investor veteran yang bilang, "Saya tidak pernah bertaruh rumah saya untuk satu kesempatan." Itu bijak. Akhirnya, ingatlah, menjadi kaya mungkin terasa menyenangkan, tapi bertahan kaya adalah yang memberi Anda kedamaian sejati. Ini bukan tentang berapa banyak yang Anda miliki, tapi berapa lama Anda bisa mempertahankannya. Jadi, jika Anda sedang membangun kekayaan, tanyakan pada diri sendiri, apakah saya siap untuk mempertahankannya? Bab 6. Ekor, Anda menang. Tails, you win. Ekor, Anda menang. Atau dalam bahasa asli, tails, you win. Saya selalu terpesona dengan bagaimana kehidupan dan investasi seringkali ditentukan oleh hal-hal kecil yang langka, tapi berdampak luar biasa. Bayangkan saja, sebagian besar hasil besar dalam hidup kita, baik itu kesuksesan finansial, karir, atau bahkan hubungan, bukan datang dari rutinitas sehari-hari yang stabil, melainkan dari peristiwa-peristiwa ekor atau tail events. Ini adalah insiden-insiden langka yang sulit diprediksi, tapi ketika mereka muncul, mereka mengubah segalanya. Saya ingat saat saya pertama kali menyadari ini. Dalam dunia investasi, Anda tidak perlu benar sepanjang waktu. Yang penting adalah bagaimana Anda menangani ekor-ekor itu. Karena mereka yang membuat perbedaan antara mediocre dan luar biasa. Mari saya jelaskan lebih dalam. Dalam statistik, tails merujuk pada ujung-ujung distribusi normal, bagian yang jarang terjadi tapi punya dampak masif. Dalam investasi, misalnya, sebagian besar pengembalian pasar saham datang dari segelintir hari yang luar biasa bagus. Bayangkan jika Anda melewatkan 10 hari terbaik dalam sejarah pasar selama 50 tahun terakhir. Pengembalian Anda akan anjlok drastis. Itulah kekuatan tail events. Mereka langka, tapi mereka mendominasi hasil akhir. Saya sering memberi contoh dari sejarah. Ambil saja kisah perusahaan seperti Amazon atau Apple. Investor awal mereka tidak sukses karena setiap keputusan mereka sempurna. Tidak. Mereka sukses karena satu atau dua investasi besar yang meledak, menutupi semua kegagalan lainnya. Ini seperti bermain lotre, tapi dengan strategi. Anda terus bermain, mengelola risiko, dan membiarkan keberuntungan bekerja. Saya punya cerita pribadi tentang seorang investor yang saya kenal. Namanya Bill. Bukan nama sebenarnya, tapi ceritanya nyata. Bill adalah venture capitalist yang telah berinvestasi di ratusan startup selama karirnya. Sebagian besar gagal total. Hilang begitu saja. Tapi ada satu investasi di perusahaan teknologi kecil yang tiba-tiba meledak menjadi unicorn. Itu saja sudah cukup untuk membuatnya kaya raya. Sisanya hanya noise. Kuncinya, seperti yang saya tekankan dalam buku, adalah konsistensi. Bill tidak berhenti setelah kegagalan. Dia terus mengambil peluang, mengelola downside risk, dan memberi ruang untuk upside yang tak terduga.
Ini bukan tentang menjadi jenius yang bisa memprediksi masa depan, karena tidak ada yang bisa. Ini tentang memahami bahwa dalam permainan probabilitas, ekor positif akan menyelamatkan Anda jika Anda tetap di meja. Jangan salah paham, ini bukan hanya soal uang. Dalam kehidupan sehari-hari, tail events muncul di mana-mana. Pikirkan karir Anda. Mungkin satu pertemuan kebetulan yang mengubah jalur hidup Anda, atau satu ide brilian di tengah ratusan yang biasa. Atau dalam hubungan, satu momen keberanian yang membawa cinta seumur hidup. Saya selalu bilang, jangan takut dengan risiko kecil dan kegagalan sementara. Mereka adalah bagian dari permainan. Yang penting adalah Anda terus maju, lakukan yang terbaik, dan beri ruang untuk keberuntungan. Dalam investasi, ini berarti diversifikasi, compounding jangka panjang, dan tidak panik saat pasar turun. Ingat, tidak semua keputusan harus benar 100%. Bahkan jika 80% investasi Anda biasa-biasa saja atau gagal, satu tail event positif bisa membuat Anda menang besar. Saya ingat saat menulis bab ini, saya terinspirasi oleh kisah Warren Buffett. Dia bukan sukses karena setiap sahamnya naik. Dia sukses karena beberapa holding jangka panjang seperti Coca-Cola yang compounding luar biasa. Itulah mengapa saya katakan, tails you win. Anda menang di ekor-ekor itu. Jadi bersikaplah konsisten, kelola emosi Anda, dan ingat bahwa keberhasilan seringkali adalah hasil dari ketekunan plus sedikit keajaiban langka. Bab 7. Kebebasan. Sesuatu yang selalu saya yakini tentang kekayaan sejati, Anda tahu, bentuk kekayaan tertinggi itu bukanlah soal berapa banyak uang yang menumpuk di rekening bank Anda. Bukan itu. Yang paling berharga adalah kemampuan untuk melakukan apapun yang Anda inginkan, kapanpun Anda mau, bersama siapapun yang Anda sukai, dan melakukannya selama mungkin tanpa ada batasan yang mengganggu. Saya ingat pernah mengobrol dengan seorang teman baik saya. Dia bilang hal yang paling membahagiakan dalam hidupnya bukan gaji yang besar, bukan rumah mewah, atau barang-barang mewah yang bisa dibeli. Bukan itu semua. Yang benar-benar membuatnya bahagia adalah hal-hal sederhana yang sering kita abaikan. Bisa mengambil cuti saat sakit tanpa merasa bersalah. Bisa memilih pekerjaan yang sesuai dengan hati nurani. Atau mengatur waktu sendiri untuk keluarga tanpa khawatir tagihan menumpuk. Itulah yang saya sebut kebebasan sejati. Kebebasan yang membuat hidup terasa ringan dan penuh makna. Uang, bagi saya, hanyalah alat. Ia tidak memberikan kebahagiaan secara langsung. Tapi jika Anda menggunakannya dengan bijak, uang bisa memberi Anda kendali atas waktu, energi, dan pilihan hidup. Bayangkan saja, ketika Anda punya cukup tabungan, ketika hidup Anda tidak lagi bergantung sepenuhnya pada gaji bulanan yang datang setiap akhir bulan, Anda punya kekuatan. Kekuatan untuk menolak pekerjaan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Anda. Kekuatan untuk berkata tidak pada hal-hal yang tidak membuat Anda bahagia. Dan itulah bentuk kekayaan tertinggi. Memiliki pilihan tanpa ada paksaan dari luar. Saya sering melihat orang-orang mengejar kekayaan hanya untuk simbol-simbolnya. Mobil mewah, jam tangan mahal, atau liburan glamor. Tapi, teman, itu bukan intinya. Yang seharusnya kita kejar adalah kekayaan yang merebut kembali kendali atas waktu kita. Karena kebebasan yang nyata, kebebasan untuk menentukan arah hidup sendiri, jauh lebih bernilai daripada barang mewah manapun di dunia ini. Biarkan saya ceritakan pengalaman pribadi saya. Dulu, saat saya masih muda dan bekerja di bidang keuangan, saya melihat banyak orang kaya yang sebenarnya terjebak. Mereka punya uang berlimpah, tapi waktu mereka terkuras oleh pekerjaan yang mereka benci. Mereka tak bisa berhenti karena takut kehilangan status. Saya belajar dari situ. Kekayaan sejati adalah ketika Anda bisa bangun pagi dan memutuskan, hari ini saya akan menghabiskan waktu dengan anak-anak saya, tanpa memikirkan rapat atau deadline. Itu adalah kebebasan yang saya bicarakan. Dan bagaimana mencapainya? Mulailah dengan membangun kebiasaan menabung yang konsisten. Bukan untuk menumpuk harta, tapi untuk membeli waktu. Hindari hutang yang membebani, dan fokus pada investasi yang memberi ketenangan pikiran. Saya pernah bertemu investor sukses yang bilang, uang terbaik adalah uang yang memungkinkan saya tidur nyenyak di malam hari. Itu benar. Ketika Anda punya cukup, Anda bisa mengejar passion tanpa tekanan. Tapi ingat, kebebasan ini bukan tentang kemalasan.
Ini tentang opsi. Opsi untuk bepergian, belajar hal baru, atau bahkan pensiun dini jika itu yang Anda inginkan. Saya melihatnya pada diri saya sendiri. Setelah bertahun-tahun menulis dan berinvestasi, saya bisa memilih proyek yang saya cintai seperti buku ini. Itu membuat saya merasa hidup. Jadi, jika Anda mendengarkan ini, tanyakan pada diri sendiri, apa yang akan saya lakukan jika waktu saya benar-benar milik saya? Kejarlah itu, karena pada akhirnya kebebasan adalah kekayaan tertinggi. Terima kasih telah mendengarkan cerita saya. Mari kita bicara lebih lanjut tentang bagaimana menerapkannya dalam hidup Anda. Bab 8. Paradoks pria dalam mobil. Man in the car paradox. Bayangkan sebuah situasi sederhana yang sering kita alami dalam kehidupan sehari-hari. Anda sedang berjalan di jalan dan tiba-tiba melihat seseorang lewat dengan mobil mewah yang luar biasa. Sebuah mobil yang berkilau di bawah sinar matahari, mungkin keluaran terbaru dari merek ternama, dengan desain yang begitu menggoda dan mesin yang menderu halus. Apa yang biasanya muncul di benak kita saat itu? Kebanyakan orang, termasuk saya dulu, tidak langsung berpikir, wah, orang ini keren sekali. Dia pasti orang hebat yang patut dikagumi. Tidak. Sebaliknya, yang sering muncul adalah pikiran seperti, andai aku punya mobil itu, aku pasti akan kelihatan lebih keren. Hidupku akan terasa lebih lengkap dan orang-orang akan memandangku dengan penuh rasa hormat. Inilah yang saya sebut sebagai paradoks pria dalam mobil, atau man in the car paradox. Seperti yang saya tulis dalam buku saya. Kekaguman yang kita rasakan itu sebenarnya bukan benar-benar ditujukan pada pemilik mobil itu sendiri. Bukan pada orang yang duduk di balik kemudi dengan setelan mahal atau gaya hidupnya yang glamor. Tetapi, paradoksnya, rasa kagum itu lebih sering jatuh pada bayangan diri kita sendiri. Jika kita yang ada di kursi pengemudi, mengendarai mobil itu melintasi kota dengan angin sepoi-sepoi. Saya ingat saat pertama kali menyadari ini, itu seperti pukulan telak bagi ego saya. Kita sering salah paham bahwa barang mewah seperti mobil, jam tangan, atau rumah besar akan mendatangkan rasa hormat yang tulus dari orang lain. Namun kenyataannya, rasa kagum itu jarang sekali benar-benar jatuh pada orangnya. Dan justru seringkali datang hanya sebentar. Seperti hembusan angin yang lewat begitu saja, tanpa meninggalkan jejak yang mendalam. Saya telah melihat ini berulang kali dalam pengalaman saya meneliti perilaku keuangan manusia. Kekayaan bisa digunakan untuk menunjukkan status, itu benar. Kita bisa membeli barang-barang yang membuat kita terlihat sukses di mata dunia. Tetapi nilai sejati seseorang, nilai yang benar-benar bertahan, tidak datang dari apa yang ia kendarai atau apa yang ia pakai di tubuhnya. Nilai sejati itu lahir dari karakter, dari kebaikan hati yang tulus, dari kerendahan hati yang membuat orang lain merasa nyaman berada di dekat kita. Saya ingat cerita tentang seorang miliarder yang saya kenal. Dia punya segalanya, tapi orang-orang menghormatinya bukan karena jet pribadinya, melainkan karena cara dia memperlakukan karyawannya dengan adil dan empati. Mengejar barang mewah semata-mata untuk status, ibarat mengejar bayangan di dinding. Ia terlihat nyata, begitu dekat dan menggoda. Tapi ketika Anda mencoba menggenggamnya, ia menghilang. Saya telah melihat begitu banyak orang jatuh ke dalam jebakan ini, menghabiskan tahun-tahun hidup mereka untuk mengumpulkan barang demi pameran semata. Hati-hati, jangan sampai hidup Anda hanya jadi pameran yang kosong. Karena kekayaan yang sesungguhnya, yang saya pelajari dari bertahun-tahun mengamati cerita-cerita keuangan, bisa dikenali bukan dari apa yang orang lihat pada Anda di permukaan, tetapi dari siapa diri Anda yang sebenarnya. Ketika tidak ada orang yang menonton, ketika Anda sendirian dengan pikiran dan hati nurani Anda sendiri. Itulah esensi sejati dari kekayaan, bukan paradoks, tapi kebenaran yang abadi. Bab 9. Kekayaan adalah apa yang tidak Anda lihat. Sering merenungkan salah satu ironi terbesar dalam hidup ini. Kekayaan sejati yang benar-benar berarti lebih sering tersembunyi daripada terlihat oleh mata telanjang. Kebanyakan orang mengira bahwa mereka yang memiliki rumah besar, mobil cepat, atau perhiasan mahal sudah pasti kaya raya.
Tapi, izinkan saya ceritakan. Kenyataannya, bisa saja sebaliknya. Banyak dari mereka justru terjebak dalam jerat utang yang tak terlihat. Pengeluaran mereka melebihi pemasukan. Dan meskipun mereka terlihat makmur di permukaan, sebenarnya kondisi finansial mereka rapuh seperti kaca tipis yang mudah pecah. Biarkan saya jelaskan lebih dalam. Kekayaan yang nyata bukanlah tentang apa yang Anda tunjukkan kepada dunia. Bukan tentang mobil mewah yang diparkir di garasi, atau liburan mewah yang diposting di media sosial. Kekayaan nyata adalah aset yang Anda simpan dengan hati-hati. Itu adalah tabungan yang tidak Anda belanjakan secara impulsif, investasi yang Anda biarkan tumbuh dari waktu ke waktu, dan dana darurat yang siap sedia ketika dunia tiba-tiba terbalik karena krisis tak terduga. Singkatnya, kekayaan adalah pilihan. Pilihan sadar untuk tidak menghabiskan semua yang Anda punya. Pilihan untuk menahan diri dari godaan konsumsi yang tak ada habisnya. Saya ingat cerita tentang seorang teman yang tampak sukses di mata orang lain. Dia punya rumah megah, mobil sport, dan gaya hidup yang glamor. Tapi di balik itu semua, dia bergantung pada pinjaman bank untuk mempertahankan penampilan tersebut. Setiap bulan, dia berjuang membayar cicilan. Dan satu kesalahan kecil saja bisa membuat semuanya runtuh. Itu bukan kekayaan. Itu ilusi. Sebaliknya, saya pernah bertemu dengan seseorang yang hidup sederhana. Rumah kecil, mobil biasa, tanpa barang mewah yang mencolok. Tapi dia punya portofolio investasi yang solid, tabungan yang cukup untuk pensiun dini, dan kebebasan untuk menolak pekerjaan yang tidak disukai. Itulah kekayaan sejati. Kebebasan dan pilihan yang lahir dari uang yang tidak Anda belanjakan. Jangan terjebak dengan ilusi yang diciptakan oleh masyarakat. Orang yang terlihat kaya belum tentu kaya secara finansial. Mereka mungkin sedang memamerkan barang-barang yang dibeli dengan utang, sementara aset mereka yang sebenarnya nol besar. Di sisi lain, orang yang tampak sederhana bisa jadi jauh lebih kuat secara finansial, karena mereka fokus pada apa yang tidak terlihat. Akumulasi aset yang berkelanjutan. Saya sering mengatakan, kekayaan bukanlah barang yang dipamerkan untuk mendapatkan pengakuan dari orang lain. Itu adalah fondasi tak terlihat yang memberi Anda kendali atas hidup Anda. Bayangkan saja, jika Anda punya $1 juta di bank tapi menghabiskan semuanya untuk barang mewah, apa yang tersisa? Tidak ada. Tapi jika Anda menyimpannya, membiarkannya berkembang melalui bunga majemuk, itu menjadi kekuatan yang memberi Anda opsi. Opsi untuk berhenti bekerja, untuk membantu keluarga, atau untuk mengejar mimpi tanpa rasa takut. Itulah mengapa saya tekankan, kekayaan adalah tentang disiplin. Disiplin untuk mengatakan tidak pada pengeluaran yang tidak perlu. Disiplin untuk membiarkan uang bekerja untuk Anda daripada sebaliknya. Saya pernah membaca tentang miliarder seperti Warren Buffett, yang hidup sederhana meskipun kekayaannya luar biasa. Dia tidak punya yacht atau jet pribadi yang mencolok, tapi dia punya kebebasan total. Itu karena dia memahami prinsip ini. Kekayaan adalah apa yang tidak Anda lihat, bukan yang Anda pamerkan. Begitu juga dengan orang biasa yang sukses secara finansial. Mereka mungkin mengendarai mobil tua, tapi rekening mereka penuh dengan aset yang tumbuh. Mereka tidak terpengaruh oleh tekanan sosial untuk terlihat kaya. Jadi, ingatlah pesan saya ini. Jangan menilai buku dari sampulnya, terutama dalam hal uang. Kekayaan sejati memberi Anda ketenangan pikiran, bukan kegelisahan karena tagihan. Itu adalah hasil dari pilihan harian untuk menyimpan lebih banyak daripada yang Anda belanjakan. Jika Anda bisa menerapkan ini, Anda akan menemukan kebebasan yang sesungguhnya. Kebebasan untuk hidup sesuai keinginan Anda, tanpa dibelenggu oleh keinginan sementara. Bab 10. Hemat uang. Save money. Saya ingat betapa sederhananya konsep menabung ini. Tapi itulah kunci utama dalam membangun kekayaan yang sejati. Banyak orang terlalu fokus pada hal-hal besar, seperti meningkatkan penghasilan atau memilih investasi terbaik. Padahal kemampuan menyimpan uang jauh lebih krusial daripada itu semua. Bayangkan ini. Kebanyakan orang terjebak dalam pikiran tentang cara-cara dramatis untuk menjadi kaya. Mereka bertanya-tanya, bagaimana saya bisa melipat gandakan pendapatan saya? Atau saham mana yang akan meledak nilainya tahun ini?
Itu semua terdengar menggoda, tapi izinkan saya katakan, itu bukan intinya. Yang benar-benar penting adalah kemampuan Anda untuk menyimpan dan melindungi apa yang sudah Anda miliki. Saya sering memikirkan seorang pria bernama Tom, yang ceritanya selalu menginspirasi saya. Penghasilannya biasa-biasa saja, tidak ada yang istimewa atau luar biasa. Tapi dia punya disiplin yang luar biasa dalam menabung. Hidupnya sederhana. Dia selalu membelanjakan lebih sedikit daripada yang dia dapatkan. Dan dia melakukannya secara konsisten, tahun demi tahun. Apa yang terjadi pada Tom? Secara perlahan tapi pasti, hidupnya mulai berubah. Tabungannya memberikan ketenangan pikiran yang tak tergantikan. Dia bebas memilih jalan hidupnya. Bahkan saat pekerjaannya terasa berat, tidak ada kecemasan tentang tagihan mendadak yang bisa mengguncang keuangannya. Dan yang lebih hebat lagi, dia punya ruang untuk mengatakan ya pada hal-hal yang benar-benar dia sukai, seperti liburan keluarga atau hobi sederhana. Inilah poin kuncinya. Menabung bukan tentang teori investasi yang rumit atau strategi pasar yang canggih. Ini tentang kebiasaan sehari-hari, tentang konsistensi dan disiplin yang Anda bangun dari waktu ke waktu. Bahkan jika Anda belum tahu tujuan akhir dari tabungan itu, menyisihkan uang secara rutin adalah langkah yang sangat cerdas. Karena uang yang Anda simpan itu akan memberikan fleksibilitas dalam hidup Anda. Itu seperti perlindungan tak terlihat terhadap badai keuangan yang bisa datang kapan saja. Dan yang terpenting, itu memberi Anda pilihan. Pilihan untuk hidup sesuai keinginan, bukan terpaksa oleh keadaan. Bayangkan jika Anda punya penghasilan besar tapi semuanya habis begitu saja setiap bulan. Itu seperti membangun istana di atas pasir. Tidak ada pondasi yang kuat. Saya sering melihat orang-orang sukses yang sebenarnya tidak punya rahasia ajaib. Mereka hanya pandai menjaga apa yang mereka punya. Mereka mengerti bahwa kekayaan bukan hanya tentang berapa banyak yang masuk, tapi berapa banyak yang tetap tinggal. Jadi, jangan pernah meremehkan kekuatan sederhana ini. Menabung adalah pondasi utama. Tanpa pondasi yang kokoh, bahkan bangunan termegah pun akan runtuh suatu hari nanti. Mulailah sekarang. Sisihkan sedikit demi sedikit dan lihat bagaimana itu mengubah hidup Anda menjadi lebih bebas dan aman. Saya ceritakan ini karena saya yakin siapapun bisa melakukannya. Tidak perlu gelar keuangan atau nasib baik. Hanya komitmen untuk hidup di bawah kemampuan Anda. Tom membuktikannya. Dan begitu banyak orang lain yang saya kenal. Jadi, jika Anda merasa terjebak dalam rutinitas keuangan, coba renungkan ini. Tabungan bukan akhir, tapi awal dari segala kemungkinan. Itu memberi Anda kendali atas masa depan, bukan sebaliknya. Dan percayalah, itu jauh lebih berharga daripada impian kekayaan instan yang seringkali hanya ilusi. Saya tekankan bahwa saving rate, tingkat tabungan Anda, adalah faktor terbesar yang menentukan kekayaan jangka panjang. Bukan return investasi yang tinggi, tapi seberapa banyak yang Anda sisihkan. Contoh, Tom diadaptasi dari cerita nyata di mana orang biasa dengan kebiasaan sederhana bisa mengalahkan investor pintar yang boros. Ini tentang building wealth through habits, bukan luck atau intelligence semata. Bab 11. Wajar lebih baik daripada rasional. Reasonable batu rasional. Kita sering merasa bahwa keputusan keuangan harus selalu berdasarkan logika, angka, dan perhitungan matematis yang sempurna. Tapi, realitanya, manusia bukan robot. Kita adalah makhluk emosional dan sosial. Keputusan yang sempurna secara rasional seringkali terlalu sulit dijalani. Malah, itu bisa menimbulkan stres, kecemasan, dan rasa bersalah yang tak perlu. Saya ingat, dulu saya pernah mengenal seorang investor yang begitu gigih mengikuti strategi investasi ideal. Teori yang rumit dan matematis, lengkap dengan model-model canggih yang seharusnya menjamin keuntungan maksimal. Ia menghitung segalanya. Rasio risiko hadiah, diversifikasi portofolio, dan proyeksi jangka panjang berdasarkan data historis. Secara teori, itu sempurna. Tapi, tekanan dan kekhawatiran yang menyertainya membuatnya tidak bisa bertahan. Setiap fluktuasi pasar membuatnya gelisah. Dan akhirnya, ia memilih keluar sebelum rencana benar-benar berjalan. Ia menjual asetnya di saat yang salah, hanya karena emosi tak tertahankan.
Hasilnya, kerugian yang sebenarnya bisa dihindari jika ia memilih pendekatan yang lebih manusiawi. Di sisi lain, saya punya seorang teman yang bisa mengambil keputusan cukup masuk akal dan stabil. Ia tidak mengejar kesempurnaan matematis. Sebaliknya, ia fokus pada apa yang wajar dan bisa dipertahankan. Misalnya, ia mengalokasikan sebagian gajinya secara otomatis ke investasi sederhana seperti reksadana indeks, tanpa terlalu memusingkan timing pasar yang sempurna. Ia tahu bahwa hidup penuh ketidakpastian, pekerjaan, keluarga, kesehatan. Jadi ia memilih strategi yang fleksibel. Hasilnya, ia berhasil konsisten menambah kekayaan dari waktu ke waktu, tanpa burnout atau penyesalan besar. Kuncinya sederhana, keputusan harus realistis dan bisa dijalankan. Bukan sempurna, tapi wajar. Saya sering melihat orang-orang terjebak dalam perangkap rasionalitas berlebih. Mereka membuat rencana anggaran yang ketat, menghitung setiap sen, tapi akhirnya gagal karena terlalu kaku. Sebaliknya, jika kita memilih pendekatan yang wajar, misalnya menyisihkan 10-20% pendapatan untuk tabungan tanpa memaksakan diri terlalu keras, kita lebih mungkin bertahan dalam jangka panjang. Ini seperti diet. Rencana makan sempurna yang ekstrim jarang bertahan. Tapi pola makan wajar yang konsisten bisa mengubah hidup. Jangan biarkan standar kesempurnaan menghambat kemajuan Anda. Fokuslah pada langkah yang dapat dilakukan hari ini. Saya selalu bilang, konsistensi kecil yang dilakukan terus-menerus lebih powerful daripada idealisme tanpa aksi. Bayangkan, jika Anda ingin membangun kekayaan, mulailah dengan investasi sederhana yang Anda pahami, bukan yang paling canggih. Atau, dalam pengelolaan utang, pilih pembayaran bulanan yang realistis daripada mencoba lunas sekaligus yang malah membuat Anda stres. Saya pernah membaca cerita tentang Warren Buffett yang strategi investasinya sederhana. Beli bisnis bagus dengan harga wajar dan tahan lama. Itu bukan rumus matematis rumit, tapi pendekatan wajar yang telah membawanya menjadi salah satu orang terkaya. Begitu juga dengan keuangan pribadi kita. Kita tidak perlu menjadi ahli ekonomi untuk sukses. Cukup jadi orang yang bijak dan realistis. Dalam buku saya tekankan bahwa keuangan bukan hanya tentang angka, tapi tentang perilaku manusia. Jadi, lain kali Anda dihadapkan pada pilihan keuangan, tanyakan pada diri sendiri, apakah ini rasional sempurna? Atau cukup wajar untuk saya jalani? Pilih yang kedua, dan Anda akan melihat perubahan positif. Terima kasih telah mendengarkan pemikiran saya ini. Semoga menginspirasi Anda untuk bertindak hari ini juga. Bab 12. Kejutan. Bayangkan ini. Saya, Morgan Housel, sedang duduk di meja kerja saya, memikirkan betapa liarnya dunia keuangan. Dalam buku saya, The Psychology of Money, saya selalu menekankan bahwa kejutan adalah bagian tak terpisahkan dari kehidupan finansial kita. Tidak ada seorang pun, seberapa pintar perencana keuangan itu, yang bisa memprediksi masa depan dengan sempurna. Pasar saham bisa berubah tiba-tiba. Kebijakan pemerintah berganti tanpa pemberitahuan. Dan kejadian tak terduga seperti bencana alam, pandemi, atau krisis global bisa muncul begitu saja, menghancurkan rencana yang telah kita susun selama berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Saya ingat betul krisis finansial besar tahun 2008. Saat itu, dunia seolah runtuh. Banyak orang kehilangan sebagian besar kekayaan mereka dalam semalam. Portofolio investasi yang mereka bangun dengan susah payah lenyap begitu saja, karena gelembung properti meledak dan bank-bank besar kolaps. Tapi, tahukah Anda, mereka yang selamat bukanlah yang punya rencana paling sempurna, melainkan yang telah mempersiapkan diri untuk yang terburuk. Mereka punya dana darurat yang solid, strategi yang fleksibel, dan mindset yang siap beradaptasi. Bahkan, di tengah kekacauan itu, beberapa dari mereka justru memanfaatkan peluang saat harga aset turun drastis. Mereka membeli saham murah, berinvestasi di saat orang lain panik menjual, dan keluar sebagai pemenang ketika pasar pulih. Merencanakan keuangan, menurut saya, bukan tentang menciptakan rencana kaku yang tak tergoyahkan. Itu lebih seperti membangun sebuah kapal yang bisa bertahan di lautan badai. Kita harus belajar untuk siap menghadapi perubahan.
Menerima ketidakpastian sebagai bagian alami dari hidup. Saya sering bilang, sisipkan ruang untuk kesalahan dan adaptasi dalam setiap strategi Anda. Misalnya, jangan taruh semua telur dalam satu keranjang. Diversifikasi investasi Anda. Punya asuransi yang memadai, simpan cadangan uang tunai untuk 6 bulan pengeluaran, dan selalu tinjau rencana Anda secara berkala. Ketahanan finansial sejati bukan datang dari prediksi akurat, tapi dari kesiapan beradaptasi tanpa panik. Bayangkan jika Anda sedang mengemudikan mobil di jalan tol yang gelap. Tiba-tiba hujan deras turun dan ban selip. Apa yang menyelamatkan Anda? Bukan peta sempurna, tapi kemampuan Anda bereaksi cepat, tetap tenang, dan mengendalikan kemudi. Begitu juga dengan uang. Saat kejutan datang, mungkin kehilangan pekerjaan, inflasi melonjak, atau pasar saham anjlok, reaksi cepat dan tenang itulah yang akan menyelamatkan Anda. Saya telah melihat ini berulang kali dalam karir saya sebagai penulis dan analis keuangan. Orang-orang yang sukses secara finansial adalah mereka yang tidak terkejut oleh kejutan, tapi justru mengantisipasinya. Mari kita dalami sedikit. Dalam The Psychology of Money, saya membahas bagaimana perilaku manusia seringkali lebih penting daripada rumus matematika dalam mengelola uang. Kejutan finansial seringkali datang dari faktor eksternal yang tak bisa dikendalikan, tapi respons kita adalah yang bisa kita kendalikan. Misalnya, selama pandemi COVID-19, banyak bisnis tutup dan pasar terguncang. Tapi mereka yang punya tabungan darurat dan kemampuan pivot, mungkin beralih ke bisnis online atau mengurangi pengeluaran, bisa bertahan. Saya ingat cerita seorang teman yang kehilangan pekerjaannya saat itu. Dia tidak panik, malah menggunakan waktu luang untuk belajar investasi dan akhirnya membangun portofolio yang lebih kuat. Tapi, bagaimana cara membangun ketahanan ini? Pertama, pahami bahwa masa depan tak bisa diprediksi. Jangan bergantung pada ramalan ahli atau tren pasar yang sementara. Kedua, bangun buffer, dana darurat yang cukup untuk menutupi kebutuhan dasar tanpa harus menjual aset di saat buruk. Ketiga, tetap fleksibel. Jika rencana A gagal, punya rencana B dan C siap. Saya suka menganalogikannya dengan permainan poker. Anda tidak bisa mengendalikan kartu yang dibagikan, tapi Anda bisa mengendalikan cara memainkannya. Kejutan akan selalu ada. Tapi dengan persiapan mental dan finansial, Anda bisa mengubahnya menjadi peluang. Saya juga ingin tekankan, jangan abaikan aspek emosional. Saat kejutan datang, emosi seperti ketakutan atau keserakahan bisa membuat keputusan buruk. Saya telah menulis tentang bagaimana investor legendaris seperti Warren Buffett berhasil karena dia tetap tenang di tengah badai. Dia membeli saat orang lain menjual, karena dia tahu nilai sebenarnya dari aset. Jadi, latihlah diri Anda untuk berpikir jangka panjang. Ingat, keuangan bukan sprint, tapi maraton penuh rintangan tak terduga. Akhirnya, inilah inti dari bab ini. Kejutan adalah kepastian dalam dunia keuangan. Tapi dengan menerima itu, mempersiapkan adaptasi, dan tetap tenang, Anda bisa navigasi melalui apapun. Saya, Morgan Housel, telah melihat terlalu banyak cerita kegagalan dan kesuksesan untuk tahu bahwa ketahanan adalah kunci. Jadi, mulailah sekarang. Bangun fondasi yang kuat, dan biarkan kejutan menjadi bagian dari perjalanan menuju kebebasan finansial. Bab 13. Ruang untuk kesalahan. Room for error. Kesalahan adalah bagian tak terpisahkan dari kehidupan, termasuk dalam dunia investasi dan keputusan keuangan sehari-hari. Itulah mengapa saya menekankan pentingnya memberikan ruang untuk kesalahan, atau yang saya sebut sebagai room for error, dalam setiap perencanaan finansial kita. Bayangkan ini. Kesalahan tidak bisa dihindari dalam investasi, dalam hidup, dalam keputusan sehari-hari yang kita buat. Oleh karena itu, kita harus selalu memberi ruang untuk kesalahan dalam perencanaan keuangan kita. Jangan pernah mengambil risiko besar yang bisa membuat Anda kehilangan segalanya sekaligus. Saya ingat pernah bertemu dengan seorang investor bernama Sarah. Ia adalah contoh nyata dari pendekatan ini. Sarah selalu menyisihkan sebagian pendapatannya sebagai cadangan, sebuah bantalan keamanan yang ia bangun dengan hati-hati. Ia juga menargetkan imbal hasil yang realistis, tidak muluk-muluk, karena ia paham bahwa pasar occurrences bisa berubah sewaktu-waktu. Sarah mengerti betul bahwa
akan ada kejadian tak terduga, krisis pasar yang tiba-tiba, keadaan darurat kesehatan yang memerlukan biaya besar, atau kebutuhan mendadak lainnya yang bisa mengguncang stabilitas finansial. Maka dari itu, ia berinvestasi secara konservatif, selalu dengan margin of safety, ruang untuk kesalahan itu sendiri. Pendekatan ini membuatnya bisa bertahan dalam badai ekonomi apapun. Ia tidak harus selalu meraih kemenangan tertinggi atau return yang fantastis setiap saat. Cukup terus bermain dalam jangka panjang, bertahan melalui pasang surut. Saya sering mengatakan bahwa keberhasilan jangka panjang bukan soal kemenangan terbesar yang Anda raih dalam satu taruhan berisiko, tapi tentang ketahanan, kemampuan untuk tetap berada di permainan meski ada kesalahan atau kegagalan. Dan room for error adalah bentuk perlindungan yang membuat ketahanan itu mungkin. Mari saya ceritakan lebih dalam. Bayangkan seorang pilot pesawat terbang. Mereka tidak merencanakan penerbangan dengan asumsi semuanya akan sempurna. Angin tenang, cuaca cerah, mesin tanpa cacat. Sebaliknya, mereka membangun rencana dengan margin of safety, bahan bakar ekstra, ketinggian cadangan, dan prosedur darurat. Begitu pula dengan keuangan kita. Jika Anda merencanakan pensiun dengan asumsi pasar selalu naik 10% per tahun tanpa hambatan, Anda sedang mengundang bencana. Satu krisis saja bisa menghancurkan semuanya. Saya ingat kisah Warren Buffett yang selalu menekankan konsep ini. Ia membeli saham dengan harga yang jauh di bawah nilai intrinsiknya, memberikan ruang jika perkiraannya salah. Itu bukan karena ia pesimis, tapi karena ia realistis. Dalam buku ini, saya ingin Anda pahami bahwa hidup penuh ketidakpastian. Pasar saham bisa jatuh 30% dalam semalam, seperti yang terjadi di Black Monday 1987, atau pandemi global yang tiba-tiba mengubah segalanya, seperti COVID-19. Jika portofolio Anda tidak punya room for error, satu kesalahan kecil bisa menjadi akhir dari segalanya. Sarah, investor yang saya sebutkan tadi, menerapkan ini dengan sederhana. Ia diversifikasi investasinya. Sebagian di saham, sebagian di obligasi, dan selalu ada dana darurat yang setara 6 bulan pengeluaran. Ia tidak mengejar tren panas seperti cryptocurrency yang volatile tanpa batas, karena ia tahu risikonya bisa menghapus tabungannya dalam sekejap. Sebaliknya, ia fokus pada compounding, pertumbuhan bertahap yang aman. Hasilnya, saat pasar ambruk, Sarah tetap tenang. Ia tidak panik menjual karena ia punya bantalan. Ia bisa menunggu pemulihan, dan itulah yang membuatnya kaya secara berkelanjutan. Saya juga pernah melihat sebaliknya. Orang-orang yang terlalu optimis meminjam uang untuk investasi berisiko tinggi tanpa ruang untuk kesalahan. Saat hal buruk terjadi, dan itu pasti terjadi, mereka kehilangan rumah, pensiun, bahkan kepercayaan diri. Itu menyedihkan, tapi bisa dihindari. Room for error bukan berarti Anda paranoid atau tidak ambisius. Justru sebaliknya. Itu memungkinkan Anda mengambil risiko yang cerdas, karena Anda tahu ada jaring pengaman. Dalam hidup sehari-hari, terapkan ini juga. Saat membeli rumah, jangan ambil mortgage yang memakan 50% gaji Anda. Beri ruang jika pekerjaan hilang. Saat menabung untuk pendidikan anak, asumsikan biaya naik lebih tinggi dari perkiraan. Saya suka menganalogikannya dengan permainan poker. Pemain terbaik bukan yang selalu punya kartu bagus, tapi yang bisa bertahan melalui tangan buruk tanpa bangkrut. Mereka bertaruh secukupnya, menyimpan chip untuk ronde berikutnya. Jadi, teman-teman, ingatlah, kesalahan akan datang. Pasar akan jatuh, hidup akan melempar kurva tak terduga. Tapi, dengan room for error, Anda bisa bangkit kembali. Itulah rahasia ketahanan finansial sejati. Bukan tentang menjadi sempurna, tapi tentang bertahan cukup lama untuk menang dalam jangka panjang. Saya harap cerita ini menginspirasi Anda untuk mengevaluasi rencana keuangan Anda sendiri. Apakah sudah ada ruang untuk kesalahan di sana? Bab 14. Anda akan berubah. You'll change. Salah satu tantangan terbesar dalam perencanaan keuangan jangka panjang adalah kita sendiri akan berubah. Selera, gaya hidup, dan tujuan kita tidak statis, melainkan terus berkembang seiring waktu. Bayangkan ini.
Hari ini, Anda mungkin bercita-cita untuk pensiun muda, hidup sederhana, dan menikmati ketenangan tanpa banyak kemewahan. Tapi, beberapa tahun kemudian, keinginan itu bisa bergeser. Mungkin Anda tiba-tiba ingin bepergian keliling dunia, membeli rumah yang lebih besar, atau bahkan memulai bisnis baru yang memerlukan modal lebih. Saya, sebagai penulis yang telah mengamati banyak cerita keuangan orang-orang, sering melihat pola ini. Kita bukan makhluk statis, kita berevolusi. Dan begitu pula prioritas kita. Itulah mengapa rencana keuangan harus fleksibel, seperti anggaran yang bisa menyesuaikan dengan perubahan volume aktivitas atau pendapatan, bukan kaku seperti batu. Saya ingat pernah berbincang dengan seorang klien muda yang datang ke saya dengan semangat tinggi. Awalnya, dia begitu yakin ingin pensiun di usia 40-an, tinggal di pedesaan yang tenang, dan hidup hemat tanpa banyak pengeluaran. Saya tidak butuh mobil mewah atau liburan mahal, katanya saat itu. Tapi, seiring berjalannya waktu, mungkin setelah menikah, punya anak, atau mengalami promosi kerja, gaya hidupnya berubah. Tiba-tiba, prioritasnya bergeser ke pendidikan anak-anaknya, rumah yang lebih nyaman, atau bahkan investasi di properti. Itu bukan kegagalan. Itu hanya realitas manusiawi. Harus kita sadari bahwa perubahan adalah hal yang pasti. Seperti bagaimana bisnis perlu anggaran fleksibel untuk beradaptasi dengan fluktuasi penjualan atau biaya. Jadi, jangan terjebak pada satu rencana yang kaku, yang mungkin tidak relevan lagi nanti. Saya selalu menekankan ini dalam buku saya. Terimalah perubahan itu sebagai bagian alami dari kehidupan. Sesuaikan tujuan dan strategi secara berkala. Mungkin setiap tahun atau setiap kali ada peristiwa besar seperti pernikahan, kelahiran, atau perubahan karir. Misalnya, jika pendapatan Anda naik, alokasikan lebih banyak untuk investasi adaptif. Jika ada penurunan, kurangi pengeluaran variabel. Ini mirip dengan konsep anggaran fleksibel di perusahaan, di mana biaya disesuaikan berdasarkan aktivitas aktual untuk menjaga efisiensi. Keuangan yang baik adalah keuangan yang bisa beradaptasi bersama Anda seiring waktu. Saya telah melihat banyak orang sukses karena mereka fleksibel. Mereka meninjau portofolio investasi mereka secara rutin, menyesuaikan tabungan dengan inflasi, dan bahkan mengubah strategi pensiun saat prioritas bergeser. Bayangkan jika rencana Anda seperti pohon yang lentur, bukan kaku seperti kayu mati. Ia bisa bertahan badai dan terus tumbuh. Dalam pengalaman saya, orang-orang yang kaku sering menyesal, sementara yang adaptif justru menemukan peluang baru. Jadi, mulailah sekarang. Buat rencana yang bisa direvisi, dan ingat, perubahan bukan musuh, tapi teman dalam perjalanan keuangan Anda. Saya ceritakan lebih lanjut dari pengamatan saya. Ada kasus lain. Seorang teman yang dulunya hemat luar biasa, menyimpan hampir separuh gajinya untuk pensiun dini. Tapi setelah pandemi, dia menyadari pentingnya keseimbangan hidup. Dia mulai mengalokasikan dana untuk kesehatan mental, perjalanan singkat, dan bahkan donasi. Rencananya berubah, tapi itu membuatnya lebih bahagia dan stabil secara finansial. Ini mengingatkan saya pada prinsip fleksibilitas keuangan di bisnis, di mana anggaran disesuaikan untuk mengoptimalkan arus kas dan merespons perubahan pasar. Anda pun bisa begitu. Tinjau anggaran bulanan, identifikasi biaya tetap versus variabel, dan sesuaikan agar tetap selaras. Bayangkan, jika Anda merencanakan pensiun dengan asumsi gaya hidup tetap sama selamanya, itu seperti merencanakan perjalanan tanpa memeriksa cuaca. Saya sarankan buat checkpoint tahunan. Duduk, evaluasi apa yang berubah dalam hidup Anda, dan modifikasi strategi. Mungkin tambah dana darurat jika keluarga bertambah, atau alihkan investasi ke aset yang lebih liquid. Fleksibilitas ini bukan kelemahan, tapi kekuatan. Seperti yang dijelaskan dalam konteks anggaran adaptif, yang membantu perusahaan mengontrol biaya dan memaksimalkan pendapatan. Dalam buku saya tekankan bahwa manusia berubah, dan keuangan harus mengikuti. Jangan takut revisi, itu tanda kematangan. Saya pernah bertemu investor yang kehilangan banyak karena kaku pada rencana lama. Tapi yang adaptif justru berkembang. Jadi, rangkul perubahan, sesuaikan rencana, dan biarkan keuangan Anda tumbuh bersama Anda. Bab 15. Tidak ada yang gratis.
nothing's free. Di dunia keuangan, saya selalu percaya bahwa tidak ada yang datang begitu saja, tanpa harga. Setiap keuntungan yang kita raih selalu membawa konsekuensi atau biaya terselubung yang seringkali tidak terlihat pada pandangan pertama. Bayangkan, Anda mendengar cerita tentang seorang yang berhasil besar di pasar saham. Seperti yang sering saya ceritakan dalam buku saya, The Psychology of Money. Mereka mungkin membual tentang keuntungan berlipat ganda. Angka-angka yang menggiurkan itu. Namun, di balik semua itu, ada sisi gelap yang jarang dibahas. Saya ingat, saat saya meneliti berbagai kisah investor sukses, saya menemukan bahwa di balik angka-angka itu, ada stres yang luar biasa dan kekhawatiran yang terus-menerus menghantui. Gelombang naik turun pasar yang tajam, seperti roller coaster yang tak pernah berhenti, menciptakan ketidakpastian yang bisa membuat siapapun kehilangan tidur malam. Tekanan psikologis itu, teman-teman, adalah bagian tak terpisahkan dari permainan ini. Itulah harga yang harus dibayar jika Anda ingin meraih hasil lebih tinggi daripada sekedar menyimpan uang di rekening biasa. Saya tidak pernah lelah mengingatkan bahwa tidak ada jalan pintas di sini. Tidak ada keuntungan instan tanpa risiko yang mengintai. Dalam pengalaman saya menulis tentang psikologi uang, saya melihat pola yang sama berulang kali. Orang-orang yang mengejar return tinggi seringkali harus menghadapi volatilitas yang brutal. Risiko itu bisa berupa kerugian finansial mendadak, atau yang lebih buruk, dampak emosional yang menumpuk seiring waktu. Ketidakpastian pasar bukan hanya tentang angka di layar. Itu tentang bagaimana ia memengaruhi pikiran Anda, membuat Anda ragu pada setiap keputusan, dan tekanan mental. Itu yang paling mahal. Saya pernah berbicara dengan investor yang tampak sukses di luar. Tapi di dalam, mereka bergulat dengan kecemasan konstan, takut kehilangan segalanya dalam sekejap. Memahami harga ini, baik risiko, ketidakpastian, maupun tekanan mental, adalah langkah penting dalam perjalanan finansial Anda. Saya menekankan ini karena dari pengamatan saya atas ribuan cerita keuangan, kesadaran ini yang membedakan antara mereka yang bertahan dan yang hancur. Dengan kesadaran itu, Anda bisa membuat keputusan yang realistis, bukan yang didasari mimpi semu. Anda bisa menyiapkan diri menghadapi rintangan tanpa rasa takut yang berlebihan, karena Anda tahu bahwa setiap langkah maju datang dengan beban sendiri. Maka, jangan pernah terbuai dengan janji hasil instan tanpa konsekuensi, seperti yang sering diiklankan di media sosial atau seminar-seminar motivasi. Karena setiap hasil manis selalu berbayar, dan harga itu akan memengaruhi cara Anda bertahan dan bertumbuh dalam jangka panjang. Saya ingat salah satu cerita favorit saya. Seorang trader yang meraup jutaan, tapi ia kehilangan keseimbangan hidupnya karena stres yang tak terkendali. Itu mengajarkan saya bahwa keberhasilan finansial bukan hanya tentang uang, tapi tentang bagaimana kita mengelola harga yang menyertainya. Biarkan saya ceritakan lebih dalam. Bayangkan Anda adalah investor pemula yang tergoda oleh cerita sukses Warren Buffett atau yang serupa. Saya sering menganalogikannya dengan perjudian yang cerdas. Anda bisa menang besar, tapi rumah selalu punya keunggulan. Risiko itu seperti bayangan yang mengikuti setiap keputusan. Dalam buku saya bahas bagaimana orang-orang seperti Ronald Read, seorang petugas pom bensin yang jadi miliarder, berhasil karena ia memahami kesabaran dan menghindari risiko berlebih. Tapi bagi yang mengejar return tinggi, seperti di saham teknologi yang fluktuatif, harga psikologisnya bisa sangat tinggi. Anda mungkin harus bangun pagi-pagi buta memeriksa pasar, atau tidur dengan pikiran yang gelisah saat berita buruk datang. Ketidakpastian ini bukan hal baru. Sejarah keuangan penuh dengan gelembung dan kehancuran. Saya teringat depresi besar atau krisis 2008. Semua itu menunjukkan bahwa tidak ada yang pasti. Tekanan mentalnya itu bisa mengarah pada kesalahan fatal, seperti menjual aset di saat panik. Saya sarankan, mulailah dengan memahami toleransi risiko Anda sendiri. Apakah Anda siap membayar harga itu? Jika ya, bangun strategi yang kuat. Diversifikasi, kesabaran, dan pendidikan berkelanjutan. Dalam pengalaman saya, mereka yang sukses jangka panjang adalah yang merangkul harga ini sebagai bagian dari perjalanan. Mereka tidak mencari jalan mudah,
tapi membangun ketahanan. Jadi, saat Anda memandang peluang keuangan berikutnya, tanyakan pada diri sendiri, apa harga yang harus saya bayar? Dan apakah saya siap? Itulah kunci untuk bertumbuh. Bukan hanya secara finansial, tapi juga mental. Bab 16. Kamu dan aku. You and me. Di dunia keuangan, saya selalu percaya bahwa tidak ada yang datang begitu saja, tanpa harga. Setiap keuntungan yang kita raih selalu membawa konsekuensi atau biaya terselubung yang seringkali tidak terlihat pada pandangan pertama. Bayangkan, Anda mendengar cerita tentang seseorang yang berhasil besar di pasar saham, seperti yang sering saya ceritakan dalam buku saya, The Psychology of Money. Mereka mungkin membual tentang keuntungan berlipat ganda, angka-angka yang menggiurkan itu. Namun di balik semua itu, ada sisi gelap yang jarang dibahas. Saya ingat, saat saya meneliti berbagai kisah investor sukses, saya menemukan bahwa di balik angka-angka itu, ada stres yang luar biasa dan kekhawatiran yang terus-menerus menghantui. Gelombang naik turun pasar yang tajam, seperti roller coaster yang tak pernah berhenti, menciptakan ketidakpastian yang bisa membuat siapapun kehilangan tidur malam. Tekanan psikologis itu, teman-teman, adalah bagian tak terpisahkan dari permainan ini. Itulah harga yang harus dibayar jika Anda ingin meraih hasil lebih tinggi daripada sekadar menyimpan uang di rekening biasa. Saya tidak pernah lelah mengingatkan bahwa tidak ada jalan pintas di sini. Tidak ada keuntungan instan tanpa risiko yang mengintai. Dalam pengalaman saya menulis tentang psikologi uang, saya melihat pola yang sama berulang kali. Orang-orang yang mengejar return tinggi seringkali harus menghadapi volatilitas yang brutal. Risiko itu bisa berupa kerugian finansial mendadak, atau yang lebih buruk, dampak emosional yang menumpuk seiring waktu. Ketidakpastian pasar bukan hanya tentang angka di layar. Itu tentang bagaimana ia memengaruhi pikiran Anda, membuat Anda ragu pada setiap keputusan. Dan tekanan mental? Itu ya paling mahal. Saya pernah berbicara dengan investor yang tampak sukses di luar, tapi di dalam, mereka bergulat dengan kecemasan konstan. Takut kehilangan segalanya dalam sekejap. Memahami harga ini, baik risiko, ketidakpastian, maupun tekanan mental, adalah langkah penting dalam perjalanan finansial Anda. Saya menekankan ini karena dari pengamatan saya atas ribuan cerita keuangan, kesadaran ini yang membedakan antara mereka yang bertahan dan yang hancur. Dengan kesadaran itu, Anda bisa membuat keputusan yang realistis, bukan yang didasari mimpi semu. Anda bisa menyiapkan diri menghadapi rintangan tanpa rasa takut yang berlebihan, karena Anda tahu bahwa setiap langkah maju datang dengan beban sendiri. Maka, jangan pernah terbuai dengan janji hasil instan tanpa konsekuensi, seperti yang sering diiklankan di media sosial atau seminar-seminar motivasi. Karena setiap hasil manis selalu berbayar, dan harga itu akan memengaruhi cara Anda bertahan dan bertumbuh dalam jangka panjang. Saya ingat salah satu cerita favorit saya. Seorang trader yang meraup jutaan, tapi ia kehilangan keseimbangan hidupnya karena stres yang tak terkendali. Itu mengajarkan saya bahwa keberhasilan finansial bukan hanya tentang uang, tapi tentang bagaimana kita mengelola harga yang menyertainya. Biarkan saya ceritakan lebih dalam. Bayangkan Anda adalah investor pemula yang tergoda oleh cerita sukses Warren Buffett atau yang serupa. Saya sering menganalogikannya dengan perjudian yang cerdas. Anda bisa menang besar, tapi rumah selalu punya keunggulan. Risiko itu seperti bayangan yang mengikuti setiap keputusan. Dalam buku saya bahas bagaimana orang-orang seperti Ronald Read, seorang petugas pom bensin yang jadi miliarder, berhasil karena ia memahami kesabaran dan menghindari risiko berlebih. Tapi bagi yang mengejar return tinggi, seperti di saham teknologi yang fluktuatif, harga psikologisnya bisa sangat tinggi. Anda mungkin harus bangun pagi-pagi buta memeriksa pasar, atau tidur dengan pikiran yang gelisah saat berita buruk datang. Ketidakpastian ini bukan hal baru. Sejarah keuangan penuh dengan gelembung dan kehancuran. Saya teringat depresi besar atau krisis 2008.
semua itu menunjukkan bahwa tidak ada yang pasti. Tekanan mentalnya itu bisa mengarah pada kesalahan fatal, seperti menjual aset di saat panik. Saya sarankan, mulailah dengan memahami toleransi risiko Anda sendiri. Apakah Anda siap membayar harga itu? Jika ya, bangun strategi yang kuat, diversifikasi, kesabaran, dan pendidikan berkelanjutan. Dalam pengalaman saya, mereka yang sukses jangka panjang adalah yang merangkul harga ini sebagai bagian dari perjalanan. Mereka tidak mencari jalan mudah, tapi membangun ketahanan. Jadi, saat Anda memandang peluang keuangan berikutnya, tanyakan pada diri sendiri, apa harga yang harus saya bayar? Dan apakah saya siap? Itulah kunci untuk bertumbuh, bukan hanya secara finansial, tapi juga mental. Bab 17. Godaan pesimisme. The seduction of pessimism. Saya sering merenungkan bagaimana pesimisme terasa begitu masuk akal dibandingkan optimisme. Seolah-olah berita buruk dan cerita kegagalan itu lebih mudah untuk dipercaya, bukan? Itu karena kehancuran dan kemunduran seringkali terjadi dengan cepat dan dramatis, membuatnya terasa begitu nyata dan mendesak. Saya ingat betul masa-masa krisis ekonomi besar yang pernah kita alami bersama. Banyak orang panik, menjadi pesimis, bahkan sampai menyerah sepenuhnya pada harapan mereka. Namun, lihatlah, dunia terus maju dan berkembang, meskipun lambat dan kadang tidak terasa. Pertumbuhan itu selalu ada, seperti denyut nadi yang tak pernah berhenti. Izinkan saya ceritakan lebih lanjut. Bayangkan saja, saat krisis keuangan global melanda pada 2008, saya melihat begitu banyak investor yang kehilangan segalanya dalam semalam. Saham-saham anjlok, pekerjaan hilang, dan berita-berita penuh dengan cerita kehancuran. Pesimisme menyebar seperti api, membuat orang berpikir bahwa akhir dunia sudah dekat. Saya sendiri, sebagai seseorang yang telah menulis tentang psikologi uang selama bertahun-tahun, merasakan godaan itu. Tapi kemudian, saya mulai memperhatikan pola yang lebih besar. Ekonomi pulih, inovasi muncul, dan pasar saham naik kembali, bahkan lebih tinggi dari sebelumnya. Itu bukan kebetulan. Itu adalah bukti bahwa optimisme bukanlah sekedar mimpi kosong, tapi kunci untuk kemajuan dan harapan. Optimisme yang saya bicarakan di sini bukan berarti menutup mata terhadap risiko. Oh tidak, justru sebaliknya. Saya selalu menekankan pentingnya realisme. Kita harus mengakui bahwa kerugian bisa datang kapan saja, bahwa pasar bisa bergejolak, dan bahwa hidup penuh dengan ketidakpastian. Tapi di balik itu semua, ada kesempatan yang tak terhitung jumlahnya. Saya ingat sebuah cerita dari sejarah. Selama depresi besar di tahun 1930-an, banyak orang menyerah pada pesimisme, menjual aset mereka dengan harga murah. Namun, mereka yang bertahan, yang percaya pada pertumbuhan jangka panjang, melihat kekayaan mereka berlipat ganda di dekade-dekade berikutnya. Itulah mengapa saya katakan jangan biarkan pesimisme merusak keyakinan Anda terhadap masa depan. Bayangkan jika saya ceritakan pengalaman pribadi saya. Saat saya pertama kali memulai karir di dunia keuangan, saya sering tergoda oleh narasi negatif. Berita tentang gelembung ekonomi yang meledak, skandal korporasi, atau prediksi akhir dari pertumbuhan global. Itu semua terdengar begitu meyakinkan, karena kehancuran memang dramatis, seperti gedung yang runtuh dalam hitungan detik. Tapi pertumbuhan itu seperti pohon yang tumbuh pelan-pelan, tahun demi tahun tanpa sorotan. Saya belajar bahwa optimisme membutuhkan kesabaran. Itu adalah keyakinan bahwa meskipun ada kemunduran, investasi dan hidup kita akan bertumbuh dari waktu ke waktu. Sekarang, mari kita bahas mengapa pesimisme begitu menggoda. Dalam buku saya menjelaskan bahwa otak manusia wired untuk memperhatikan ancaman lebih dari peluang. Evolusi membuat kita seperti itu. Lebih baik takut berlebihan daripada lengah. Jadi, ketika media membombardir kita dengan berita buruk, itu langsung menyentuh insting kita. Tapi saya ingin mengingatkan Anda, sebagai penulis yang telah melihat siklus ini berulang kali, bahwa cerita sukses jarang menjadi headline. Perusahaan seperti Amazon atau Apple tumbuh dari nol menjadi raksasa, tapi prosesnya lambat dan penuh rintangan. Optimisme
membantu kita melewati itu semua. Tetaplah realistis, tapi percayalah pada potensi pertumbuhan. Saya telah melihat bagaimana investor yang pesimis seringkali melewatkan peluang besar karena terlalu fokus pada risiko. Sebaliknya, mereka yang optimis tapi bijak, mereka yang diversifikasi portofolio, sabar menunggu, dan belajar dari kesalahan, cenderung berhasil jangka panjang. Jadi, dalam bab ini, saya ingin mendorong Anda untuk melawan godaan pesimisme. Lihatlah sejarah. Dari perang dunia hingga pandemi, manusia selalu bangkit kembali. Dunia ini penuh dengan kemajuan yang tak terlihat, dan keyakinan itulah yang akan membawa Anda maju. Saya akhiri dengan pesan sederhana. Optimisme bukanlah naivitas, tapi taruhan pada kemampuan manusia untuk beradaptasi dan berkembang. Jangan biarkan berita buruk mendominasi pikiran Anda. Sebaliknya, fokuslah pada tren jangka panjang, pertumbuhan ekonomi, inovasi teknologi, dan ketahanan manusia. Itulah yang telah saya pelajari sepanjang karir saya, dan itulah yang ingin saya bagikan kepada Anda. Bab 18. Ketika Anda akan percaya apa saja. When you will believe anything. Salah satu sifat manusia yang paling menarik bagi saya adalah betapa mudahnya kita percaya pada apa yang ingin kita dengar. Saya sering melihat ini dalam kehidupan sehari-hari, terutama ketika berbicara tentang uang dan keputusan finansial. Kita sering terpesona oleh narasi yang nyaman dan mudah diterima. Cerita-cerita yang membuat kita merasa aman atau optimis, meskipun bukti menunjukkan sebaliknya. Ini seperti filter alami dalam pikiran kita, yang menyaring informasi agar sesuai dengan harapan kita. Dalam buku ini, saya ingin berbagi bagaimana kecenderungan ini bisa menjadi jebakan besar, dan mengapa kita perlu lebih waspada. Setelah Perang Dunia I, banyak orang, termasuk para pemimpin dan masyarakat umum, percaya bahwa perang besar tak akan terjadi lagi. Mereka yakin bahwa pelajaran dari kehancuran itu sudah cukup untuk mencegah konflik serupa. Saya ingat membaca sejarah tentang bagaimana optimisme pasca perang itu menyebar luas, dengan perjanjian damai yang dianggap sebagai jaminan abadi. Namun, hanya 21 tahun kemudian, Perang Dunia II mengoyak keyakinan itu sepenuhnya. Ledakan perang itu datang seperti petir di siang bolong, membuktikan bahwa keyakinan kita seringkali rapuh, dibangun di atas asumsi yang terlalu sederhana. Saya sering merenungkan ini sebagai pelajaran. Manusia cenderung mengabaikan kemungkinan buruk ketika narasi positif lebih menyenangkan. Hal yang sama berlaku dalam keuangan dan investasi, di mana saya telah melihat begitu banyak contoh sepanjang karir saya. Kita mudah percaya pada mitos atau cerita yang sesuai keinginan, seperti janji kekayaan cepat dari skema investasi yang terdengar terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Padahal, fakta dan statistik kadang menunjukkan sebaliknya, bahwa pasar bisa bergejolak, bahwa tidak ada jaminan, dan bahwa risiko selalu mengintai. Saya ingat kasus gelembung.com di akhir 1990-an, di mana investor percaya bahwa teknologi baru akan membuat saham naik selamanya. Mereka mengabaikan tanda-tanda peringatan karena cerita sukses itu begitu memikat. Ketika gelembung pecah, jutaan orang kehilangan tabungan mereka. Dan itu mengingatkan saya betapa kuatnya daya tarik narasi yang kita inginkan. Kesadaran akan kecenderungan ini sangat penting. Seperti yang saya tekankan dalam banyak diskusi saya, agar kita bisa lebih kritis terhadap berita dan cerita yang berlebihan, yang seringkali dibuat untuk menarik perhatian atau menjual sesuatu. Saya selalu menyarankan untuk memeriksa sumber, membandingkan data, dan bertanya, apakah ini terlalu bagus untuk menjadi kenyataan? Berhati-hati dalam mengambil keputusan finansial adalah kunci, karena percaya tanpa analisa dapat merugikan Anda secara signifikan. Saya pernah bertemu dengan seorang teman yang kehilangan investasinya karena terpesona oleh cerita kesuksesan instan dari seorang penasihat keuangan yang karismatik. Pengalaman itu membuatnya dan saya belajar bahwa emosi seringkali mengalahkan logika jika kita tidak waspada. Tetaplah waspada dan rasional, agar keputusan Anda tetap sehat dan terukur. Dalam bab ini, saya ingin mengajak Anda untuk merefleksikan cerita-cerita yang Anda percayai tentang uang. Apakah itu mitos tentang investasi aman?
atau keyakinan bahwa pasar selalu naik. Saya telah melihat bagaimana orang-orang sukses seperti Warren Buffett berhasil karena mereka tidak mudah terbawa narasi populer. Mereka tetap berpegang pada fakta dan analisis jangka panjang. Ini bukan tentang menjadi pesimis, tapi tentang menyeimbangkan optimisme dengan realisme. Saya percaya, dengan kesadaran ini, Anda bisa menghindari jebakan yang telah menjerat begitu banyak orang sebelumnya. Mari kita lanjutkan perjalanan ini dengan mata terbuka lebar. Karena dalam dunia uang, keyakinan buta bisa menjadi musuh terbesar kita. Bab 19. Semua bersama sekarang. All together now. Bab ini adalah rangkuman dan refleksi penting yang saya ingin bagikan dengan Anda. Seperti sedang duduk bersama di ruang tamu sambil minum kopi. Hidup dan keuangan bukanlah soal satu aspek saja tahu, melainkan perpaduan banyak faktor. Keberuntungan yang kadang datang tak terduga, risiko yang harus kita hitung dengan hati-hati, kesabaran yang menguji ketahanan kita, pengelolaan emosi agar tak terbawa arus, tujuan pribadi yang menjadi kompas, dan fleksibilitas untuk beradaptasi dengan perubahan. Saya sering bilang, keuangan itu seperti orkestra. Semua instrumen harus selaras agar harmoni tercipta. Saya ingin mengingatkan Anda, konsep paling penting dalam pengelolaan keuangan adalah agar Anda bisa tidur nyenyak di malam hari. Bayangkan, kalau setiap malam Anda berguling-gelinding karena khawatir tagihan atau investasi yang salah. Apa gunanya? Keputusan yang membuat Anda gelisah, stres, atau panik, jangka panjang bukanlah keputusan yang baik. Saya pernah mengalaminya sendiri. Dulu saat saya nekat investasi besar tanpa persiapan, malam-malam saya tak bisa tidur. Akhirnya, saya belajar bahwa keuangan yang sehat dimulai dari kedamaian batin. Mulailah dengan sesuatu yang sederhana, menabung dan berinvestasi untuk jangka panjang. Tak perlu rumit. Cukup sisihkan sedikit demi sedikit setiap bulan. Walau tujuan Anda belum jelas hari ini, mungkin Anda masih bingung mau pensiun di mana atau bagaimana. Kebiasaan baik ini adalah pondasi keamanan dan kebebasan masa depan. Saya ingat seorang teman yang mulai menabung sejak muda tanpa rencana besar. Tapi sekarang dia bisa memilih hidup bebas tanpa tekanan. Itu bukti bahwa langkah kecil hari ini membangun benteng besok. Keuangan yang baik bukan soal mengejar angka terbesar, seperti berapa miliar di rekening atau berapa properti yang dimiliki. Tapi soal menjaga ketenangan pikiran, memberi ruang bagi hidup yang Anda inginkan. Mungkin traveling tanpa khawatir biaya, atau menghabiskan waktu dengan keluarga tanpa pikiran uang. Itulah kekayaan sejati, ketenangan dan kebebasan yang tak ternilai. Saya sering bertemu orang-orang yang punya banyak uang, tapi tak bahagia, karena mereka terjebak dalam perburuan tak berujung. Sebaliknya, ada yang hidup sederhana, tapi penuh kedamaian, karena mereka mengelola segalanya dengan bijak. Mari kita renungkan bersama. Apakah keberuntungan saja cukup? Tidak. Karena tanpa kesabaran, keberuntungan bisa hilang sekejap. Risiko, ya, tapi dikendalikan dengan emosi yang stabil. Tujuan pribadi memberi arah, dan fleksibilitas membuat kita tak kaku menghadapi badai. Semua ini bersatu sekarang di bab penutup ini untuk mengingatkan Anda bahwa keuangan adalah bagian dari hidup yang lebih besar. Jangan biarkan uang menguasai Anda. Biarkan ia melayani ketenangan dan kebebasan Anda. Terima kasih telah membaca sampai sini. Mari terapkan ini dalam kehidupan sehari-hari. Bab 20. Pengakuan. Confessions. Dalam bab terakhir ini, saya ingin berbagi pengakuan pribadi yang mungkin mengejutkan sebagian dari Anda. Saya, Morgan Housel, adalah manusia biasa, sama seperti siapapun yang membaca buku ini. Saya tidak punya jawaban sempurna untuk setiap pertanyaan tentang uang, dan saya tidak berpura-pura sebagai ahli yang tahu segalanya. Sebaliknya, pengalaman saya telah mengajarkan saya bahwa dunia keuangan penuh dengan ketidakpastian, dan tidak ada rumus ajaib
yang bisa menjamin kesuksesan. Saya ingat saat saya pertama kali memulai karir di bidang ini, saya juga merasa overwhelmed oleh semua teori dan prediksi yang beredar. Tapi seiring waktu, saya belajar bahwa kerendahan hati adalah kunci untuk bertahan. Strategi yang saya pakai dalam berinvestasi tidak mengandalkan prediksi pasar, karena saya tahu betapa sulitnya memprediksi masa depan. Saya lebih percaya pada kesabaran, alokasi dana yang tepat, dan fokus pada tujuan jangka panjang. Misalnya, saya selalu menekankan pentingnya diversifikasi portofolio, bukan mencoba menebak saham mana yang akan meledak besok. Ini bukan tentang menjadi pintar dalam memilih waktu yang tepat, tapi tentang membangun kebiasaan yang tahan uji waktu. Saya telah melihat teman-teman dan klien yang gagal karena terlalu bergantung pada ramalan, dan itu membuat saya semakin yakin dengan pendekatan sederhana ini. Keberhasilan tidak datang dari kecerdasan atau pengetahuan semata, meskipun keduanya penting, tapi dari disiplin dan kontrol diri. Kemampuan untuk tetap berada di jalur yang benar saat segala sesuatu berubah dan tidak pasti. Saya ingat masa-masa sulit di pasar, seperti krisis 2008, di mana emosi seperti ketakutan bisa membuat orang menjual aset mereka di saat terburuk. Saya sendiri harus melatih diri untuk tidak terbawa arus, dan itu membutuhkan kontrol diri yang kuat. Ini adalah pelajaran yang saya ambil dari bertahun-tahun pengamatan. Orang-orang sukses bukan mereka yang paling pintar, tapi yang paling konsisten dalam menghadapi gejolak. Jika ada satu pesan terakhir yang ingin saya sampaikan, itu adalah pahami sisi psikologis uang. Psikologi inilah yang menentukan bagaimana kita bertindak menghadapi ketakutan, keserakahan, dan ketidakpastian. Saya telah menulis buku ini untuk menyoroti bagaimana emosi kita seringkali lebih berpengaruh daripada fakta dingin. Kita semua belajar, terus berkembang, dan itu adalah bagian dari perjalanan. Jadilah pendengar yang baik pada diri sendiri. Dengarkan intuisi Anda, dan buatlah keputusan keuangan yang membuat Anda nyaman dan konsisten dalam jangka panjang. Saya harap cerita-cerita dalam buku ini telah membantu Anda melihat uang dari sudut pandang baru. Terima kasih telah membaca. Mari kita terus belajar bersama. Uang bukanlah tujuan akhir. Ia adalah alat untuk meraih kebebasan, keamanan, dan kesempatan menjalani hidup bermakna. Dengan memahami psikologi uang, semoga Anda menemukan cara membangun hubungan yang sehat dan damai dengan uang. Ingatlah, setiap orang punya perjalanan dan cerita unik. Hormati perjalanan Anda sendiri. Teruslah belajar dengan hati terbuka. Karena pada akhirnya, kekayaan bukan hanya tentang angka di rekening, tapi tentang hidup yang layak Anda jalani.